Kalau kamu suka film aksi, pasti kamu pernah nonton satu film yang isinya penuh adegan kejar-kejaran, baku hantam tanpa banyak basa-basi, dan satu sosok yang selalu tampil dingin tapi berbahaya. Sosok itu nggak lain adalah Jason Statham. Aktor berkepala plontos yang gaya bertarungnya khas, minim dialog tanpa penuh aksi, dan selalu punya aura kayak jangan macem-macem sama gue. Tapi, di balik citra maco dan garang yang kita lihat di layar, ada cerita hidup yang jauh lebih menarik dan gak banyak orang tahu. Jason Statham bukan orang yang dari awal ditakdirkan jadi bintang film. Dia gak lahir dari keluarga aktor, bukan anak sutradara, dan bahkan gak punya latar belakang dunia akting sama sekali. Justru, dia adalah contoh sempurna bagaimana seseorang bisa membangun karir dari nol, bahkan dari jalanan, dan mengubah hidupnya 180 derajat. Jason lahir pada tahun 1967 di sebuah kota kecil bernama Sherbrooke di Inggris. Keluarganya berasal dari kelas pekerja. Ayahnya, Barry Statham, adalah tukang jualan keliling yang juga sempat jadi penyanyi di pub-pub kecil. Sementara ibunya, Eileen, adalah penari. Ya, bisa dibilang kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Dari kecil, Jason sudah terbiasa hidup keras. Ia tumbuh di lingkungan di mana bertahan hidup jauh lebih penting daripada mimpi jadi terkenal. Tapi, justru dari situlah mental Jason terbentuk. Now I'm gonna burn you down. You haven't told me your name. Ia nggak manja, terbiasa disiplin, dan tahu bahwa kalau mau sesuatu dia harus kerja keras buat dapetin itu. Menariknya, sebelum jadi aktor, dunia pertama yang benar-benar ditekuninya adalah dunia olahraga. Jason jatuh cinta pada olahraga menyelam sejak remaja, dan karena kegigihannya, dia berhasil masuk ke tim nasional Inggris sebagai penyelam. Jason Statham. He's in 9th position. Forward 2.5 somersault with 1 twist, 2.8. Bayangin aja, dari anak pinggiran kota dia bisa bersaing di level nasional. Selama lebih dari 1 dekade, Jason ikut berbagai kompetisi internasional, bahkan mewakili Inggris dalam kejuaraan dunia dan ajang besar lainnya. Well, let's get you found. Tapi, meskipun terdengar keren, jadi atlet menyelam di Inggris saat itu bukan jaminan hidup enak. Dari hadiah kecil, sponsor susah, dan tekanan finansial besar bikin Jason akhirnya harus memutar otak buat cari uang. Dan dari sinilah bab baru hidupnya dimulai. Jadi penjual jalanan. Yap, Jason Statham pernah jadi penjual jam tangan palsu, parfum murah, dan segala macam barang KW di jalanan kota London. Ya memang sih bukan pekerjaan glamor, tapi itulah kenyataan yang harus dia jalani. Dia jualan dengan gaya yang agresif dan percaya diri. Tapi disinilah anehnya, pengalaman itu yang justru membentuk kepribadian Jason Statham yang kita kenal sekarang. Nice meeting you. Gaya ngomong ceplas-ceplos, tatapan tajam, dan bahasa tubuh yang tegas, semua itu terbentuk dari hari-harinya sebagai pedagang jalanan. Karena di dunia kayak gitu, kamu gak terlihat percaya diri, kamu gak bakal laku. Dan tanpa disangka, gaya asli Statham ini menarik perhatian seorang agen model dan iklan. Dia mulai diminta tampil sebagai model untuk brand olahraga seperti French Connection. Penampilannya yang beda dari model-model biasanya, lebih garang, lebih liar, jadi daya tariknya tersendiri. Sampai akhirnya, dia dikenalkan pada sutradara muda yang saat itu lagi nyari seseorang untuk memerankan karakter kriminal jalanan dalam film debutnya. Sutradara itu adalah Guy Ritchie. Through the music video world is that you pick up all kinds of things that maybe Ritchie nggak mau aktor profesional, dia mau yang asli, yang kelihatan beneran hidup di jalanan. Dan Jason pas banget. Bahkan di audisinya Jason gak disuruh acting pakai skrip, tapi dia disuruh jualan barang palsu ke Guy Ritchie persis kayak waktu dia di jalanan. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Guy Ritchie melihat sesuatu yang unik dalam diri Jason. Bukan cuma wajahnya yang garang atau tubuhnya yang atletis, tapi juga sikap aslinya yang cuek, percaya diri, dan punya aura berbahaya tapi tenang. Ya yang kayak gitulah yang dia cari sebenarnya. Dia gak butuh aktor yang terlatih bertahun-tahun di sekolah teater, tapi dia butuh seorang yang autentik, yang benar-benar bisa mewakili dunia jalanan London yang keras tanpa harus berpura-pura. Jason pun dikasih peran sebagai Bacon di film Lock, Stock, and Two Smoking Barrels, sebuah peran kecil tapi penting. Should be the sensible one, I think.
You know, we're all very different in our characters in the film and we are in real life. But Dan walaupun film itu penuh karakter ikonik dan cerita yang kompleks, Jason berhasil meninggalkan kesan kuat. Film itu rilis tahun 1998 dan langsung meledak di Inggris. Gayanya yang edgy, penuh humor gelap, dan karakter-karakternya yang absurd bikin film ini jadi hits. Nama Guy Ritchie langsung naik dan Jason pun ikut terbawa arus. Banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sih pria berkepala plontos yang kelihatannya beneran hidup di dunia kriminal itu? with my mum and dad in Miami, believe it or not. Yang menarik, walaupun film itu penuh dengan aktor-aktor yang udah punya banyak pengalaman, Statham tetap bisa menonjol. Padahal ini film pertamanya, dan banyak yang bilang dia nggak berakting, dia cuma jadi dirinya sendiri, dan itu justru yang bikin perannya terasa hidup. Handmade in Italy, hand stolen in Stepney. It's as long as my arm. I wish it was as long as something. Kesuksesan Lockstock membuka pintu lebar buat Statham. Guy Ritchie tahu pria ini punya potensi yang jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Ritchie bikin film baru berjudul Snatch dan dia ajak Statham lagi. Tapi kali ini dengan peran yang lebih besar. Hold on. Oh, you can't do that, Jack? Yeah, I can do that. Well, you I've just done it. Jason berperan sebagai Turkis, seorang promotor tinju tanpa sengaja terlibat dalam dunia gelap perdagangan berlian, gangster, dan pertarungan gipsi. Bedanya, di film ini Jason bukan cuma bagian dari cerita, dia adalah naratornya. What the fuck are you doing, Mickey? Dialah yang membimbing penonton lewat labirin cerita yang kacau dan penuh kejutan. Snatch dirilis tahun 2000 dan sukses besar, bukan cuma di Inggris tapi juga internasional. Ya, apalagi dengan kehadiran Brad Pitt yang bikin film ini makin menarik perhatian global. Tapi di tengah popularitas bintang Hollywood itu, Jason tetap bersinar. Dia punya gaya sendiri yang gak bisa ditiru aktor lain. Aksen Britishnya yang tebal, gerak-geriknya penuh percaya diri, dan ekspresi wajahnya nyaris selalu serius tapi gak pernah membosankan. Dari situlah publik tahu Jason Statham bukan sekedar aktor pendatang baru, tapi dia adalah calon bintang. Namun masalahnya saat itu ia masih berada di jalur film Inggris, film kriminal cerdas dengan humor gelap. Belum ada tuh ledakan, belum ada pertarungan brutal, belum ada aksi loncat dari mobil meledak. Tapi semuanya berubah saat dia ditawari peran utama dalam film The Transporter yang rilis tahun 2002. Inilah jadi titik balik terbesar dalam karirnya. The Transporter adalah film aksi yang menggabungkan gaya Eropa dan Hollywood. Ceritanya tentang Frank Martin, seorang kurir bayaran yang bersedia mengantar apa saja asal dibayar dan tidak ditanya isi paketnya. You open the package. All three. Never open the package. Frank hidup dengan kode keras, jangan buka paket, jangan tanya, dan jangan pernah ubah rencana. Tapi seperti semua film aksi, tentu saja sesuatu melesat dari rencana, dan Frank pun terlibat dalam konspirasi besar yang penuh dengan aksi kejar-kejaran dan pertarungan brutal. Inilah film pertama di mana Jason benar-benar jadi pusat aksi, bukan lagi karakter pendukung, bukan lagi narator, tapi benar-benar the guy. You have 1 minute. Ia melakukan hampir semua adegan berbahaya sendiri, dari bertarung di ruang sempit, loncat ke mobil, sampai adegan koreografi tangan kosong yang benar-benar intens. Wow, that was hot. Dan tentu saja semuanya dilakukan tanpa banyak efek CGI. Ini jadi semacam formula yang terus dibawa Statham ke film-film berikutnya. Bahkan banyak kritikus bilang bahwa The Transporter adalah kelahiran kembali film aksi gaya lama di saat Hollywood mulai terlalu mengandalkan efek komputer. Setelah The Transporter sukses, 2 sequelnya pun menyusul dan nama Jason Statham pun benar-benar melejit. Dari seorang atlet, dari penjual jalanan, kemudian aktor Inggris, hingga akhirnya diakui sebagai bintang film aksi internasional. Semuanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tapi proses dibaliknya nggak instan. Jason membawa semua disiplin dari masa lalunya. Ia nggak pernah setengah-setengah dalam memerankan karakter, dan justru karena itulah Jason Statham mulai dipercaya memegang berbagai proyek film aksi besar. Tapi disinilah yang menariknya, dia nggak langsung masuk ke film-film yang terlalu mainstream atau penuh efek visual. Ia tetap memilih peran yang menonjolkan aksi fisik nyata yang penuh adrenalin, tapi juga tetap grounded, yang terlihat jelas di film-film seperti Crank, War, Death Race, Chef, dan banyak judul lainnya. I am shocked to my fucking core. You got some deep problems, motherfucker. Oke, kita ambil contoh Crank misalnya. Dia harus terus menjaga detak jantungnya tetap tinggi atau mati seketika.
Premisnya absurd, tapi cara dia membawakan karakter itu bikin filmnya jadi sangat dramatis. Di Death Race, ia jadi narapidana yang ikut balapan brutal demi kebebasan. Semua peran itu, walaupun secara garis besar punya vibe yang mirip, tetap berhasil tampil beda berkat kehadiran Statham yang kuat. Tapi, titik krusial yang mengangkat namanya ke level bintang dunia adalah saat dia bergabung ke franchise besar The Expendables dan Fast and Furious. The Expendables sendiri dia berdiri sejajar dengan legenda-legenda film laga seperti Sylvester Stallone, Jet Li, dan Arnold Schwarzenegger, dan dia gak tenggelam. Justru banyak yang bilang Statham lah yang jadi jiwa muda dari kelompok itu. Dia nggak cuma kuat tapi juga gesit, lucu, dan punya karisma modern yang beda dari bintang-bintang lawas. All pressure gauge faulty. Lalu, masuknya ke Fast and Furious juga bukan kebetulan. Franchise ini memang terkenal sebagai rumah bagi aktor-aktor aksi ikonik. Bahkan ya, karakter yang ia perankan akhirnya diberi spin-off sendiri di Hobbs and Shaw bersama Dwayne Johnson. Tapi justru di sini kita bisa lihat perbedaan yang mencolok antara Statham dan aktor lain seperti The Rock. Ya, kita sudah bisa melihat sendiri kalau The Rock dikenal dengan citra pahlawan besar yang flamboyan. Banyak senyum, banyak dialog lucu, kadang terlihat terlalu bersih untuk dunia aksi. Statham justru sebaliknya, dia jarang senyum, lebih pendiam tapi auranya kuat. Karakter yang dia mainkan hampir selalu dingin dan cenderung soliter. Tapi anehnya kita nggak pernah bosan kan? Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena Jason Statham selalu jadi dirinya sendiri. Dia nggak berpura-pura jadi pahlawan sempurna. Dia nggak memaksakan sisi emosional yang berlebihan. Dia tahu kekuatannya ada di keheningan, di tatapan tajam, di gerakan tangan saat bertarung, dan di dialog pendek tapi mengena. Bahkan ketika karakter punya latar belakang yang berbeda, mantan agent, tentara bayaran, supir bayaran, atau sekedar pria biasa yang dikejar mafia, semuanya terasa seperti variasi dari satu benang merah, seorang pria keras yang hidup dengan kode moralnya sendiri. Itulah yang bikin Jason Statham tetap menarik. Di tengah gempuran film aksi yang penuh CGI, superhero berkostum warna-warni, dan efek ledakan besar-besaran, Statham hadir sebagai pengingat bahwa keaslian masih penting.